Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita telah melewati malam keberapa, Mas? 7. Tadi seminggu nih. Nah, terasa alhamdulillah. Mungkin jenengan tetap istiqomah, pun tambah malah Mas harus tambah semangat ya. Dan doain seluruh alam semesta mendoakan kita. Amin. Ibu tinggi, ojo ambek turu, depan turu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa ta'amadul qai'u, dan salah satu yang membatalkan puasa itu muta. Al-qai'u yang disengaja. Wa kadalan perkara yang membatalkan puasa. Selain itu kada adamu ora ono al ma'rifatu pengetahuan bi tarfatin nahari, tidak mengetahui adanya batas waktu siang. Wa man asbabu lan sabare wong lan iku min asbabi saking sebab-sebab al-muskiratin daripada membatalkan puasa. Utawi hal yang membatalkan puasa iku al-istirogin, mengosongkan perut. Istirogin berarti menyengaja memutahkan. Waman taqayyada, dan orang-orang amadan waman taqayya'ah bangsa bani wong man sabani wong kan taqayya'ah opo mutah amadan halik disengaja afara maka itu batal. Wa inna golabahu, lan namun golabahu dikalahake opo tidak sengaja al-qai'u mutah lam yuftiru, tidak batal. Wali qalihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah, man dara'ahul al-qaid. Dara'ahul itu didorong mutah, diopok-opok supaya mutah. Oke, amin ini sebenarnya. Waman dara'ahul al-qaidu, waman dara'ahul orang sengaja al-qaidu apa mutah wawa so'imun, wawa sedangkan orang itu so'imun dalam keadaan puasa. Falaisa maka tidak diwajibkan alai terhadap orang yang mutah dengan tidak sengaja apa kodok. Berarti orang itu tidak perlu membayar kodok atau tidak mengganti puasa dengan hari lain. Kenapa? Mutah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Sama tiba-tiba mutah karena sakit, masuk angin kerok itu, atau mungkin kalau yang ibu-ibu yang pernah mengalami hamil tiba-tiba mutah, itu tidak membatalkan puasa. Waman istiqo'an, lan barang siapa istiqo'an menyengaja memutahkan waliyakat, maka dia wajib kodok alias puasanya batal karena menyengaja dia mutah. Rawahu asy-Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 sunan. Wa qala Tirmizi
menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan al-gharib. Dan setelah itu wa amma, dan adapun ma'rifatun dorofan hari, pengetahuan adanya batas waktu siang, maksudnya waktu puasa. Wala muddala min dalika, maka wajib bagi orang yang berpuasa itu untuk tahu fil jumlati li sihhati shaum, untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sahnya puasanya dia. Jadi orang yang berpuasa itu harus tahu ukuran siangnya puasa. Itu mulai kapan, Budi? Menurut saya pengetahuan sampai. Setahu sampai. Puasa itu dimulai dari apa? Hah? Maksudnya waktunya. Oh, waktunya. Nah, pengetahuan dia. Hah? Sebelum subuh. Sebelum subuh lah imsak. Iya. Nah, tapi kita bahas yang ngaji pelan-pelan nih. Nah, ini pengen paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki hadis iki firman-Nya Allah di Al-Baqarah 187. Wa kulu, dan makanlah kalian. Wa asrabu, dan minumlah kalian al-laili kullaha, tatkala sekabehane bengi. Jadi semasa hitungannya malam itu, hitungannya kita mulai apa itu? Guru Samsi itu apa? Terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai subuh gitu. Nah, tapi sampai imsak nih. Hari kalang-kalang gitu. Hari ini. Hatta yatabayyadal, hingga terlihat ajat harum apa kelihatan lakumul khaidu, terhadap kamu apa al khaidul abyadu, benang yang putih, minal khaidi, dari benang yang hitam. Waktu antara terakhirnya malam itu pada waktu adanya al-fajri, adanya fajar, yaitu terlihatnya benang putih dan benang hitam minal fajri, dari waktu fajar, yaitu waktu fajar sidik. Fajar itu yang kali enten waktu fajar kadip itu fajar yang mungkin jam 1 sampai jam 3 itu kelihatan hitam. Jamnya enten kan di tengah gitu. Kalau fajar sodik itu pas antara yang di atas sama di bawah itu terlihat ada putih sedikit, ada sinar putih. Biasanya pas waktu subuh atau nonton subuh. Itu batasnya orang malam. Jadi kalau fajar mulai orang berpuasa, ukurannya siangnya adalah mulai fajar, berarti mulai subuh atau waktu setelah sholat subuh itu tidak boleh sampai apa Bude? Kayak itu bangun sampai jam piro? Songong, setengah pitu apa? Isu malam. Isu sarapan Pak. Oke. Iya. Jadi kalau ada sebuah salah umum di masyarakat, imsak, orang mengatakan imsak itu waktu antara sebelum subuh 10 menit. Kalau kemarin kalimat imsak itu nopo? Al-imsakun, Pak Epin langsung ingat ya. Al-imsakun itu menahan. Jadi orang-orang ini sebuah kesalahan kata ya. Sebenarnya kalau kalau orang-orang bahasa Arab itu menjaga
supaya tidak waktu masuk waktu subuh itu namanya ihtiyat, hati-hati, buatan imsak. Imsak itu berarti dia mulai menahan, mulai baca sampai bisa itu imsak, menahan. Jadi itu cuma salah kata istilah. Terus batasnya kita sahurnya itu kapan? Jadi imsak itu kata Rasulullah yang ada hadisnya. Antara waktu sahur dengan waktu subuh atau waktu perkiraan waktu fajar sidik sebelum waktu permulaan fajar itu, sebelum terjadinya fajar sidik itu 10 ayat kata Rasulullah. Kalau makanya supaya tidak bingung 10 ayat itu pirang menit, maka dihitung kalimat imsak itu ikhtiar hati-hati adalah 10 menit sebelum puasa. Ancang-ancang supaya edw siap-siap untuk sholat subuh. Apakah ini pertanyaan Pak Ustadz? Apa setelah imsak boleh bersahur? Nopo. Nah, dalam cuma lampu kuning enggak? Ajaran cuma lampu hijau, lampu merah. Tadi Amit ya, hati-hati. Lah, jadi namanya ketika Anda wah, itu biasa adalah ibu-ibu, bapak-bapak ya. Itu berarti pas waktu imsak, wah aku cik berhubungan itu betul ngomong. Jadi waktu terakhir adalah waktu subuh. Loh, Pak Ustadz, kulon ini telat mangan lagi paling terakhir. Telat mangan pas waktu subuh. Keturun biasa. Pak Sony lagi keturun ini. Kalau sinang ini ya, ibu ado gitu. Boleh gitu. Maka kata Rasulullah, ada seorang sahabat itu waktu subuh nyetel piring dan cepat pangano, tekno panganmu sampai entek baru ke sholat. Berarti waktu subuh itu masih ada batas makan, tapi pun itu sangat khusus, tidak boleh disengaja ya, wah sate ya udah. Kenapa? Mungkin ada faktor ketiduran itu tadi. Tuh Pak Ustadz, juga tetap tahu pengetahuan kita waktu fajar biar tahu. Kalau seandainya kita tidak tahu, takutnya waktu fajar sampai mandi subuh tasik sahur itu boten kan? Hah? Nah iso ke jaluk mangan, ngantri baru subuh, baru kayak subuh itu juga repot itu. Wah itu kan repot. Makanya pengetahuan fikih itu penting. Sedikit kita baru tahu. Lupa Ustaz kulon ini tasik subuh, tasik junub. Apa lah gak atus kulon batal Pak Ustaz, gak sah buatan ngomong. Jadi seandainya sama dalam keadaan junub, saya belum mandi, apa saya puasanya saya batal ya? So ada yang katanya itu tidak. Jadi mandi walau pas sampean apa kelalen ya isbari sahur, nah, terus junub pas sampai subuh dulu ngatus atau isane ibu atus subuh apa atus apa keramas terus tangi pas subuh sampai belum mandi junub niku puasanya tidak batal, tapi sampai secepatnya mandi itu ada sholat. Itu tetap pengetahuan di waktu sahur. Demikian juga ini ada juga ini
Kadang kita ngira-ngira tidak tahu waktunya maghrib. Ngira-ngira usure dianggap usure jam 6 karena hujan apa mendung ya. Wah cukup iki paling setengah itu padahal mendung. Siapa biasanya ngono? Gula pak. Jamnya mati bis. Sampai mati terus lainnya mendung gak roh, kira-kira itu gak boleh di download itu kira-kira gak boleh. Maka harus pastikan jamnya lah roh, jamnya jam piro. Ojo ngira-ngira kalau mau mendung. Jamnya jam 5 ae bang. Lah iya kadang-kadang mendung jam tuh wis peteng ya. Soalnya lanang kerjaan hotel kan jamnya ada lah ya, kan repot ya. Terus nunggu peteng aja wah, wis buka ini kau lah bisa. Maka pengetahuan tentang waktu sahur terakhir, terutama waktu subuh itu jamnya pastikan. Kalau isya, jadi setelah ini sampai boten nono tetap mangan untuk isya. Jadi pas subuh terakhir. Jadi waktu saya kan sedang junub ketiduran, subuh bangun sampai cepat-cepat mandi sholat subuh. Atau kadang keturun mantun sahur jam 3 junub keturun jam 6 turun adus jangan bertani apa jam 8 wis ibu gak apa-apa mandi, gak membatalkan puasa, tapi kan harus tetap sholat subuh walaupun terlambat. Juga itu harus hati-hati tentang penentuan waktu maghrib jadwal saling memberitahu itu dari mana Pak Ustadz kira berapa menit, jadi kita tahu waktu ajang-ajang maghrib. Kata seorang ulama yang paling bagus adalah hati-hati, kita pastikan ojo iku wau gede mentang mau jam 5 mendung kalau jam siapa dhisik pasti itu bener enggak takon musola Ustaz enggak jam 5 maghrib maksudnya. Iki wis maghrib iki durung asih jam 6 karena mendung dianggap aja wis maghrib. Gak boleh. Kata seorang ulama yang arif adalah panjenengan menunggu dengan sabar sampai waktunya jelas, lihat keterangan sampai keterangan itu kita pastikan tahu bahwa itu adalah waktu maghrib. Jadi satu tadi al-ta'awwadul qayyim yang membatalkan puasa ada karena muntah dengan sengaja, was adamul ma'rifatul nahari karena tidak tahu pengetahuan tentang batas waktu siang, waktu fajar, terbit fajar maupun waktu matahari terbenam. Demikian mungkin ada pertanyaan Pak, menghirupin fik niku batal Pak. Iya, betul. Ada yang mengatakan ini kan jauh nih, berarti kan berongga. Kalau bisa jangan dulu. Aku nonton terus mulai Ini kan menjaga. Itu kan bukan walaupun bisa dimakan atau diminum, tapi sesuatu yang disedot. Disedot itu kita pastikan itu menjaga kehati-hatian jangan sampai terjadi. Tapi bikin ku enten mudah yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah menggiatkan kita itu untuk suatu kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Tidak jangan buat kesulitan. Di dalam fikih siap itu wadah banyak kemudahan-mudahan, termasuk nanti yang tiap tahun saya bahas jelaskan tentang uang proyek itu kan sering saya bahas. Orang proyek sibuk bagaimana, si kerja nyupirku bagaimana, apa tetap wajib puasa itu gitu. Tetap walaupun saya bukan mau niat membolehkan, boleh, tapi kalau bisa diupayakan jangan. Seperti juga kita berkumur-kumur boleh atau mencicipi sesuatu dari makanan.
Kalau kita mencicipi sesuatu, ada pembahasan fikih, mencicipi makanan tapi kita dalam keadaan tidak memasak, itu batal. Kita mencicipi makanan ketika kita masak, itu betul. Itu dalam nah dan memberikan kata non muslime orang yang alasan bisa orang piring gitu rasa gini gugur ini budenge hati-hati tentang iku mau ojo tentang kau cukup jam 5 kalau mendung wis dianggap maghrib ae Lele maghrib Kak, Pak. Subuh baru. subuh ya subuh pastikan itu pas waktu adzan itu terakhir kalau bisa. Nah, kalau seandainya masih memegang piring atau air secepatnya dia. Itu khusyuk, kemudahan dari Allah. Tapi kalau bisa ya pas subuh atau sebelum subuh itu sudah selesai kita ada aktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca doa, monggo kita membaca astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Ini kita salah satu zikir ini kalau kita nggak punya duit, kita ingin sedekah cukup mendoakan keselamatan saudara-saudara kita lil muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, terutama semua penduduk Gantama. Oh ya Allah, mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah, diampuni Allah, dijauhkan dari segala perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rahman sultani Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bil faradin mu'addin wa ala salati abidin wa ala zakati ba'idin wa lima indaka talibin wa bil faradin wa bil huda mutamassikin wa lil lawi muridin wa bil jazahidin wa bil khairat ragibin wa bil qadri radin wa bil syakirin wa lil malaika wa bil atasyidu Amin sallallahu alaihi wasallam qiyam sa'idin wal arwah bil jannati wa ala sayyidil karamati qaidin wa min tawzin wa min suduzin wa istiradi wa min darasin wa min daril jannati akhirin wa min syarri wa min malam dari nabi wa siddiqina wa syarri wa ridha wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallu sunatal witri rakaataini jami'at rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sallim alaihi. As-salat jami'ah. La haula wa la quwwata illa La ilaha billah. illallah.